Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Thumma qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqabati thalithati fil 'amil muqbili fi dzil hijjati aw sab'a ayyami tasyrik minhum sab'una rajulan wa imra'atan wa qala al-hakimu khamsatun wa sab'una nafsan. Fakana awwala man daraba ala yadi alaihi salatu wassalam lil mubaya'ati al-Bara' bin Ma'rur qalu as'adu bin Zurarah ala annahum yamna'una bimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa adal harbil ahmar wal aswad fanaqafa alaihim isna asyara naqiban. Summa qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqabati tsadisati. Kemudian menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rintangan yang ketiga, fil amil muqbili, pada tahun berikutnya, fil zilhijjati, ya, terjadi pada bulan Zulhijjah, awsatu ayyami tasyrik, ya, di pertengahan dari hari-hari tasyrik, ya. Tasyrik itu kan 13, 14, ya, 15 bulan Zulhijjah, ya. Hari menyembelih hewan kurban itu disebut dengan tasyrik. Faminhum sab'una rajulan wa imra'atan. Di antara mereka itu ada 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Wa qala al-hakimu khamsatun wa sab'una nafsan. Imam Al-Hakim mengatakan 75 jiwa, ya, 75 orang. Fakana awwala man daraba ala yadihi alaihi salatu wassalam lil mubaya'ati al-Bara' bin Ma'rur. Maka yang pertama, ya, yang memberikan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat adalah Al-Bara' bin Ma'rur, yuqalu As'ad bin Zurarah, dipanggil juga As'ad, ya, bin Zurarah. Ala annahum yamna'una mimma yamna'una minhu nisa'ahum, bahwa mereka mencegah, ya, terhalang dari, ya, orang-orang yang menghalanginya, yaitu istri-istri mereka, wa abna'ahum, dan anak-anak mereka, walal harbil ahmari wal aswad, dan pada masa perang Ahmar dan Aswad. Fanaqaba alaihi musna asyara naqiban, maka Nabi mengangkat mereka itu 12 orang ketua, ya. Jadi setelah berbaiat, walaupun mereka tidak sejalan dengan istri, tidak sejalan dengan anaknya, ya, mereka tetap mengangkat baiat dengan Nabi, bersumpah dengan Nabi. Kemudian di antara mereka itu, ya, diangkat 12 orang pimpinan. Wa makasa sallallahu alaihi wasallam asyra sinina yattabi'unna fi manazilihim fil mawasimi biminan wa ghairiha. Dan Nabi berdiam, ya, asyra sinina, ya, 10 tahun, yattabi'unan nasa fi manazilihim, yang mengikuti manusia pada, ya, tempat tinggal mereka itu tadi, fil mawasi biminan, ya, ya, pada mawasi, ya, di Mina, di kota Mina, wa ghairiha, dan selainnya, mawasib, ya, nama daerah. Yaqulu man ya, berkata beliau, mayyuwini man
man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi falahul jannah. Man yu'wini, siapa yang memberi fasilitas kepadaku, man yansuruni, maka dialah orang yang menolongku. Hatta uballigha risalata rabbi, sehingga aku tuntas menyampaikan kerasulan dari Tuhanku. Falahul jannah, bagi orang yang memberikan fasilitas, ya, maka baginya berhak untuk mendapatkan surga. Hatta ba'asallahu lahul ansar, sehingga Allah mengutus kepada Nabi Muhammad itu kaum Ansar. Ya, jadi di kota Madinah itu perjalanannya begitu berat. Bahkan di Madinah itu ya tidak langsung serta-merta mendapatkan pertolongan, ya, bantuan dari kaum Ansar. Ya. Walamma tammat hadhil bai'atu, maka tatkala selesai dari bai'at ini, bai'at itu perjanjian seseorang, sumpah seseorang untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bai'at itu terjadi pada saat Nabi menyebarkan agama, kemudian ada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, maka yang percaya itu dibaiat, ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua, baiat itu dilakukan ketika perang. Sebab ketika perang itu orang kalau maju perang nggak boleh mundur, nggak boleh di tengah perjalanan itu pulang berbalik, itu nggak boleh, ya, karena mempengaruhi yang lain. Nah, oleh karena itu baiat ini oleh sebagian sekte dalam Islam itu seperti Darul Hadis dulu, ya, kemudian dibubarkan menjadi Lemkari, dibubarkan kemudian menjadi LDII sekarang ini yang dalam binaan Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau mau masuk kelompok mereka itu wajib berbaiat, ya, karena mereka mengikuti ajaran di mana orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu hukumnya wajib berbaiat. Ya, sampai sekarang mereka itu seperti itu. Ya. Nah, kalau di kalangan Thariqah ada mereka yang menyebutnya bukan baiat tapi talqin. Jadi orang betapapun baiknya beragamanya, walaupun dia lahir di kota Makkah di Madinah, kalau belum ditalqin maka belum sah keislaman. Itu, ya, bahwa Pak paham dan yang saya maksud itu ada thariqah yang mengajarkan tentang paham talqin yang semacam ini, sehingga tidak bisa masuk surga kalau tidak ditalqin la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya itu dari Nabi sampai orang ini, orang siapapun harus talqin sama dia. Ini juga sama, ya, dengan baiat yang dilakukan oleh kelompok LDII ini. Maka kita tidak sepakat dengan yang semacam itu. Jadi baiat dulu itu di zaman Nabi itu karena memang Nabi menjaga mereka untuk, ya, terbedakan mana yang setia, mana yang tidak setia, gitu. Mana yang ikut Nabi itu karena memang, ya, apapun resikonya, sehingga mereka istrinya tidak ikut, anaknya tidak ikut, nggak ada masalah. Maka mereka berpisah, lebih mementingkan nabinya ketimbang istri dan anak serta hartanya. Jadi baiat itu resikonya seperti itu, ya, di zaman dulu. Tapi setelah itu tidak ada lagi, ya. Jadi kalau sebuah kepercayaan sekte
ya menanamkan pemahaman-pemahaman yang semacam itu, maka kita tidak sejalan, ya. Kita tidak sepakat dengan itu. Falamma tammat hadhil bai'atu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'hu bil hijrati ila Madinah. Maka tatkala selesai baiat ini, Nabi memerintahkan kepada orang man kana lahu, orang-orang yang ada bersama Nabi itu bil hijrati ila Madinah, untuk hijrah ke kota Madinah. Fakhraju arsalan, maka mereka itu keluar dari kota Makkah itu kelompok per kelompok. Wa qama bi Makkah yantaziruna ayyudzana lahu fil khuruji, maka mereka berdiam di kota di Makkah itu menanti kapan mereka diizinkan keluar dari kota Makkah. Jadi nggak bisa. Sebab kalau langsung keluar berbondong-bondong gitu, bisa jadi mereka dihadang dan dibunuh gitu ya. Jadi diatur sedemikian rupa, malam sepi berangkat kelompok-kelompok kecil ke kota Madinah untuk mereka menyelamatkan agama. Jadi Bapak, kalau kita di awal Islam, bisa jadi kita juga belum tentu siap ya. Berangkat sama Nabi, kalau udah 600 km itu, kira-kira dari sini ke Semarang, naik onta. Yang jalan nggak punya onta, jalan kaki. Tetapi istrinya tidak sejalan, anaknya tidak sejalan. Kira-kira kita berangkat nggak? Berat. Ya, itu mengapa baiat itu menjadi penting pada saat itu. Siapa yang setia, orang-orang yang benar mendapatkan hidayah itu seperti itu. Sumajtama'at Quraisyun fi darin nadwa yatashawwaruna fi ma yasna'una fi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkumpul kaum Quraisy fi darin nadwa, di rumah Nadwa itu rumahnya Qusay bin Kilab bin Murrah allati kanat Quraisy la taqtadi amran illa fiha, di mana kaum Quraisy setiap membicarakan sesuatu itu di Darun Nadwah ini, rumah dari Qusay bin Kilab jadi tokoh adat masyarakat Quraisy di kota Mekah, di kota Madinah. Yatashawwaruna fi ma yasna'una fi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah apa yang mesti mereka lakukan terhadap masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'a ra'yuhum ala qatlihi, maka mereka bersepakat untuk membunuhnya, membunuh Muhammad. Wa tafarraqu ala dzalika, dan mereka terbagi-bagi kelompok. Fa'ata Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la tabit hadhihi lailata ala firasik. Ini masih di masih di Mekah artinya Nabi sudah memerintahkan orang untuk hijrah, tapi Nabi belum berangkat, gitu maksudnya. Jadi di kota Mekah itu ada Darun Nadwa, tempat rumah adat kaum Quraisy. Maka kesepakatan mereka ini kok tambah banyak pengikut Nabi Muhammad. Maka kesepakatan mereka sudah, kan mereka jadi pecah tuh kan, cerai, pisah sama anak. Jadi kaum Quraisy bangsa yang kelompok yang terhormat, yang terpandang itu menjadi tercabik-cabik kira-kira itu. Mereka sepakati kalau itu bunuh saja Muhammad, masalah kita sudah selesai. Fa'ata Jibril alaihissalam
Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, faqala la tabit hadhihi lailata ala firasik. Jangan kau tidur di malam ini di tempat tidur. Falamma kana lailu ijtama'u ala babihi yarsudunahu hatta yanama ya wa yasibu alaihi. Maka tatkala datang malam itu, berkumpullah di depan pintu rumah Nabi Muhammad dan mereka memperhatikan hatta yanama, sehingga Nabi itu tertidur. Faya bisu alaih, ya, kemudian mereka berkumpul. Itu maksudnya mereka, gitu ya. Fa'amara sallallahu alaihi wasallam aliyan fanama makana. Maka Nabi memerintahkan kepada Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Wa ghutiya bi burdin akhdara, ya, dan ditutupi badannya dengan selimut yang berwarna hijau. Fakana awwala man syara nafsahu fillah. Maka Sayyidina Ali adalah orang yang pertama. Syara bermakna ba'a, ya. Jadi fakana, maka Ali awwala man syara ay ba'a nafsahu billah. Orang yang pertama menjual jiwanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep dalam Islam. Menjual diri kepada Allah itu dikenal. Nah, Sayyidina Ali itu dalam sejarah dicatat, ya, adalah orang yang pertama menjual dirinya, ya, kepada Allah. Artinya kan resikonya mati, ya, resikonya itu mati. Hanya saja bedanya Ali bin Abi Thalib ini orang anak muda yang sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy, karena memang Ali dari Bani Quraisy juga, jadi mukanya itu sudah dikenal. Saya ingin bilang tuh begini, di kajian tafsir tentang Nabi Isa itu kan kasusnya sama dengan Nabi Muhammad. Ya, Raja Romawi itu bilang sudah bunuh saja, ya, Al-Masih, karena dianggap membawa ajaran yang baru yang tidak dikenal pada masyarakat Romawi. Nah, sehingga Kaisar ini bilang sama pasukannya, rumahnya di sini, seorangnya seperti ini, kalau ada bunuh, salib saja, salib sampai mati. Nah, ketika rumah Al-Masih, ya, Isa Al-Masih itu dikepung, seperti halnya Nabi Muhammad ini dikepung. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada foto. Mukanya Isa itu tidak dikenal oleh pasukan-pasukan yang menyergap rumahnya Isa. Sehingga ketika itu disergap dan Nabi Isa memerintahkan Iskariot untuk berada di situ, maka mereka tidak kenal, diangkat Iskariot, dipentang, sehingga terjadi sebuah pembunuhan. Karena pelaksana di lapangannya itu tidak kenal. Nah, pada kasus Nabi Muhammad ini beda. Ketika dibuka, Ali bin Abi Thalib itu mukanya sudah dikenal, sehingga tidak dibunuh karena Ali bangsa Quraisy. Nah, ini juga sebuah strategi, ya. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini posisinya sama. Orang yang resiko dibunuh, dia tahu pada saat itu dia mesti digantikan peran, tetapi bedanya itu Sayyidina Ali tidak terbunuh
karena memang mukanya sudah dikenal. Ya. Jadi katakan fakana awwala man syara nafsahu fillah. Ali adalah orang yang pertama menjual dirinya ya kepada Allah. Ini di dalam hukum jihad disebut dengan istishhad atau istima. Istima itu maknanya meminta mati. Istishhad itu maknanya meminta mati syahid. Nah, dulu pada masa Khalifah Umar itu perang itu masih terjadi. Ya, perang itu masih terjadi. Sehingga suatu saat umat Islam itu terkepung dalam Masjid Nabawi. Semua sudah dikepung. Maka pada waktu itu ada sahabat Nabi itu mengambil pedang kiri kanan, kemudian dia keluar dari masjid itu sendiri, dia lawan pasukan Romawi yang begitu besar dilawan. Dia sendirian. Maka orang berteriak, ya, orang berteriak mengatakan orang ini bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Satu lawan satu peleton. Apalagi jumlahnya ribuan, itu bunuh diri. Artinya rasio tidak sampai untuk mengatakan itu sebuah perjuangan. Jadi mereka itu berteriak bahwa ini adalah sebuah mati konyol. Dalam sejarah itu, dalam hadis diriwayatkan ada dua yang protes. Yang pertama Abu Ayyub Al-Ansari, yang kedua Umar Ibnul Khattab. Abu Ayyub Al-Ansari bilang, siapa tadi yang bilang bunuh diri? Siapa tadi yang bilang bunuh diri? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari itu membacakan ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Itu dasarnya. Wa minan nasi, ada di antara manusia, may yashri nafsahu, orang yang menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Umar Ibnul Khattab marah. Siapa tadi yang mengatakan bunuh diri? Jadi maksudnya begini, dalam situasi terjepit, dalam situasi yang konsentrasinya nggak mungkin bisa melakukan sebuah upaya, pada saat itu keberanian seseorang itu namanya istishhad, bukannya istimat. Istimat itu anggaplah kalau kita membahasakannya itu bunuh diri, minta mati gitu. Bukan. Dalam ayat ada yang namanya istishhad, yaitu ayat yang mengatakan di antara manusia ada orang yang menjual jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang berani. Coba bayangin, kita di Masjid At-Tauhid gitu. Semua sudah dikepung. Ada orang berani keluar sendiri. Betapa hebatnya keberanian dia. Nah itu yang dimaksud pada kasus itu adalah mayyashri nafsahu. Ya, ini yang disebut dengan fakana awwala man syara nafsahu fillah. Ali adalah orang yang pertama yang menjual nyawanya, dirinya untuk Allah. Cuma gak dibunuh, karena Ali sudah dikenal dari kalangan Quraisy. Beda dengan Isa Al-Masih, ya, karena yang turun adalah pelaksana. Maka siapapun dibentak, dan itulah yang diklaim Isa Al-Masih. Padahal Isa Al-Masih
diselamatkan oleh Allah. Ini bagian dari akidah, dan ini yang lihat live streaming. Kalau beda agama, ya kita mohon maaf. Ya, jadi ini memang Isa Al-Masih ini, Bapak-Bapak sekalian, kalau dalam perspektif kita orang Islam, dia adalah nabi yang wajib kita imani. Tapi bagi orang Nasrani, dia adalah anak Tuhan. Sehingga kita berbicara dalam perspektif kita, kadang-kadang mereka tidak suka. Ya, dan itu saya pernah membuktikan ketika di YouTube saya menceritakan tentang Nabi Isa, ya, dalam perspektif Al-Ghazali. Mereka protes habis itu. Sehingga saya bilang sama Daniel, skip aja dulu video ini, karena memang mereka tidak sependapat. Nah, sama juga dengan kasus ini. Jadi saudara-saudara kita yang berbeda agama, ya kita mesti menyampaikan ini adalah perspektif kita, ini adalah cara pandang kita orang Islam terhadap perjuangannya Isa, ya, bila dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, ini nggak boleh salah diartikan nih. Jadi kalau baca Aku Melawan Teroris, buku namanya Aku Melawan Teroris, yang ditulis oleh, ada yang ingat siapa yang nulis? Yang ngebom Bali siapa? Imam Samudra. Ya, Imam Samudra itu bikin buku sebesar gini, namanya Aku Melawan Teroris. Itu kelompok, ya, Imam Samudra termasuk Hambali yang baru dibebaskan ini. Indonesia pusing, 20 tahun dia ditahan di, ya, Guantanamo. Sekarang sudah dilepaskan sama Amerika, tapi dia tidak pada orang yang belum melalui proses peradilan, karena memang hukum di Amerika itu berlaku yang 20 tahun tapi nggak ada proses peradilan. Nah, dia kalau pulang ke Indonesia ini bagaimana? Harus melalui proses peradilan Indonesia atau bebas? Karena menurut peraturan di Indonesia itu dia sudah kadaluarsa kalau 20 tahun. Jadi Indonesia juga pusing juga nih. Nah, ini Hambali gengnya Imam Samudra. Saya ingin mengatakan bahwa Imam Samudra itu dia mengklaim menjual dirinya untuk Tuhan. Jadi yang ngebom Bali, pengantin bom itu adalah mayyashri nafsahu ibtigha amardatillah. Dalam pemahaman mereka, orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apakah sama yang dimaksud dengan hadis ini yang menceritakan tentang orang yang pertama menjual adalah Ali bin Abi Thalib? Maka kita harus menjawabnya tidak sama. Jadi berbeda kondisinya, gentingnya tidak sama pada masa zaman Nabi itu tidak sama. Sebab kalau kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil ini kemudian mereka mengklaim, ya, istishhad, ya, menjadi sangat berbahaya, ya, karena nanti banyak sempalan-sempalan mereka menjual atas dasar ayat, mereka menjual dirinya untuk Allah, tapi ngebom Bali, JW Marriott, ya, Tamrin, Mabes Polri dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang mengklaim dengan menjual diri. Jadi nggak bisa, ya, kondisinya berbeda Bapak sekalian, karena kita umat Islam ini dari mulai berdirinya itu banyak ulama-ulama yang hadir di situ.
Tetapi tidak ada satu ulama pun kecuali sepakat untuk menjadikan Pancasila ini adalah komitmen kebangsaan, sehingga yang representatif untuk bisa diterima semua dari banyaknya agama, banyaknya suku, budaya dan lain sebagainya. Ya. Ini penting, ya, penting sekali ini. Kita tidak menerima itu kelompok-kelompok kecil yang mengklaim bahwa mereka menjual dirinya pada Allah. Tidak bisa. Jadi beda ya, masanya, zamannya tidak sama. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadallahu ala absarihim. Kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah mengambil penglihatan ya mereka itu yang menunggu di depan pintu rumahnya. Falam yara ahadun minhum, maka tidak ada seorang pun yang melihat di antara mereka waktu Nabi keluar dari rumahnya, enggak terlihat. Wa nasara ala ru'usihim kullihim turaban kana fi yadihi. Dan Nabi menyebarkan ya, menaburkan ya di atas muka pemimpin-pemimpin mereka itu abu ya yang ada di tangannya. Wa wayatlu qauluhu ta'ala, dan beliau membacakan firman Allah Ta'ala, Yasin, ila qaulihi fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai situ. Fa'aghshaynahum, maka kami tutup mereka. Ya, fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ya, Nabi keluar. Ya, kemudian Sayyidina Ali tidak akan menonton. Summan syarafa sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian bergegas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendaknya. Fa'atahum atin mimman lam yakun ma'ahum. Maka datang seorang ya di antara yang tidak bersama mereka. Wa qala ma tanziruna hahuna. Maka bertanya, kalian menunggu apa di sini? Qalu Muhammad. Kami nunggu Muhammad. Qala qad khayyabakumullah. Sungguh Allah telah mengecewakan kalian. Qad wallahi kharaja Muhammadun alaikum. Sungguh demi Allah sudah keluar Muhammad dari kalian. Tsumma taraka minkum rajulan illa wada'a ala ra'sihi turaban. Kemudian meninggalkan sebagian dari mereka itu tadi seorang laki-laki, kecuali diletakkan kepada kepalanya yaitu turabnya, debu. Wantala qali hajatihi, maka dia bergegas menuju hajatnya. Afa matarau nabikum, ya, apakah kalian melihat? Apakah yang kalian lihat? Fawada'a kullu rajulin yadahu ala ra'sihi, maka meletakkan setiap orang ya yang ada di tangan yang ada di tangannya itu ke kepalanya. Faidan alaihi turabun, ketika itu yang ada adalah debu. Fama asaba rajulan minhum hasadun illa qutila yauma badrin kafiran. Dan tidak ada musibah bagi seseorang laki-laki di antara mereka oleh butiran kerikil kecuali terbunuh dia nanti kalah pada Yaum Badar. Wa min hadhihi nazala qauluhu ta'ala, dan atas ini turun firman Allah Ta'ala, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Dan ingatlah ketika mereka melakukan makar kepadamu yang Muhammad, alladzina kafaru liyusbituka, yaitu orang-orang yang kufur, agar memastikan kepadamu ya wa yaqtuluka, dan membunuhmu,
au yukhrijuka, atau mengusirmu. Nggak bisa. Ya, jadi kisahnya begitu luar biasa, heroik ya kalau dibuatkan film, tetapi memang tidak bisa, tidak terjadi pembunuhan itu tadi. Nah ini menarik nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai fa'absyainahum fahum la yubsirun. Dulu kalau di pesantren itu dibaca ini, diamalin ya. Tujuannya nanti suatu saat kalau dia ya punya kepentingan, dia nggak bisa dilihat orang gitu. Cuma kisah dulu anak-anak muda ya, ada buku primbon ya, kalau di Cirebon itu diterbitkan gitu. Saya lupa namanya. Nah itu salah satu amalannya itu adalah amalan seperti ini, yang bila dibaca itu orang nggak bisa lihat. Jadi kalau dia masuk keluar masuk nggak bisa kelihatan. Kalau kondisi dalam keadaan normal yang semacam ini, apa tujuan orang mempelajari tidak bisa dilihat? Sulit, kecuali untuk melakukan kejahatan. Kalau untuk kepentingan yang baik, pemanfaatannya untuk apa? Nah, dulu itu anak-anak muda yang masih muda-muda, 17, 18, 20 tahun itu ngamalin Quran. Ya, fa'usyainahum fahum la yubsirun. Ya. Lemparkan pasir maka tidak lihat. Nah, kalau kondisi normal kayak gini, kira-kira untuk kasus yang seperti apa? Nggak ada, kecuali untuk kepentingan hal-hal yang tidak bagus. Karena yang baik kenapa mesti tutupin? Cuma karena itu kisahnya itu seperti itu ya. Saya tidak tahu persis apakah mereka setelah pulang ke kampungnya masing-masing gitu, pulang rumah masing-masing jadi ustadz atau tidak jadi ustadz, ada nggak yang ngamalin itu jadi nggak nyampe gitu. Tapi saya baru ingat nih, jadi kita di teman-teman di pesantren itu ada grup ya, ada grup, dan dulu saya tahu yang ngamalin itu karena besok kalau ada pertemuan, saya mau tanya gitu ceritanya, itu benar-benar berhasil nggak ngamalin surah Yasin sampai fa'aghasyinahum fahum la yubsirun ya. Jadi kita ada 2 bulan kajian pertemuan gitu, ya, teman-teman kita bilang lalu juga ya, sudah 40 tahunan gitu kumpul bareng gitu. Jadi kalau kumpul yang ditanya bukan anak, apa yang ditanya? Cucunya berapa? Jadi bukan anaknya berapa, karena sudah lama. Ya, jadi apakah bisa nih kita seperti ini kemudian kita ini mengamalkan gitu? Kalau hal-hal yang baik sebenarnya seperti kita baca kitab Al-Adhkar ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu kan banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi ya la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu Nabi menjelaskan ya, ulama menjelaskan di dalam sarahnya Al-Adhkar itu bahwa orang yang jahat termasuk binatang-binatang buas itu ketemu itu akan lari gitu, nggak jadi. Apakah mengamalkan yang diajarkan di dalam hadis-hadis itu boleh gitu?
Jawabannya boleh. Jawabannya itu boleh. Tetapi kalau yang sudah menyangkut hal-hal yang semacam ini saya mah jaga-jaga aja gitu. Jangan-jangan ada yang stabilo nanti diamalin gitu. Itu maksud saya. Jadi nggak usah di stabilo ini maksudnya. Jadi yang semacam ini harus melalui proses ijazah, ya, cari orang yang sudah mengerti, yang sudah munazamah tentang yang semacam ini. Tapi kalau doa-doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sami'un 'alim. Banyak apalagi itu yang di dalam hizib itu memang benar dan itu boleh diamalkan sehingga di antara mereka itu yakin. Jadi di antara sahabat Nabi itu disuruh pulang, kampung kita kebakaran semua. Kata sahabat ini, enggak, rumahku tidak akan terbakar. Lama datang lagi, pulang, selamatin barang yang bisa diselamatkan. Habis satu kampung terbakar. Dia bilang, tidak, rumahku tidak akan terbakar. Datang lagi tidak, ditarik dia. Karena dia bukan ditawarkan, diberjauhkan, tapi ditarik gitu. Rumahnya nggak terbakar kecuali ujung rumahnya saja yang terbakar sedikit. Sehingga orang-orang sahabat nanya, apa yang membuat yakin mamu begitu kuat bahwa rumahmu tidak akan terbakar? Dia bilang, aku yakin tidak akan terbakar karena Nabi yang menyatakan, baca ini rumahmu tidak akan terbakar. Ya, nah itu yang di dalam al-adhkar itu boleh diamalkan. Ini hikmahnya, ini manfaatnya, ini itu semua boleh diamalkan. Tapi kalau yang menyangkut ini jangan di stabilo, jangan, ya. Tapi harus tanya orang yang mumpuni di bidang ini, ya. Kalau dibacain ini dilemparin debu, kelilipan orangnya. Bukannya nggak ngeliat, tapi karena kelilipan gitu. Ma'azinallahu ta'ala li nabi fil hijrati dan Madinah wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bagaimana yang Tuhan disampaikan tadi, dari 12 orang delegasi yang diangkat oleh Rasulullah SAW kemudian berbaiat, itu kan berarti dakwah Rasulullah itu masih sembunyi-sembunyi ya Tuhan ya? Iya, betul. Nah, ini yang mau saya pertanyakan begini Tuhan. Pada saat Rasulullah itu sudah berada di kota Madinah, kemudian terjadi yang namanya Futuhul Mekah gitu Tuhan. Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Pada saat itu kan istilahnya Rasulullah itu kan penaklukan kota Mekah itu ada salah satu di antara kata beliau kata beliau itu mengatakan begini, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan dia aman. Apakah saat itu Abu Sufyan itu sudah masuk Islam atau belum Tuan Guru? Belum. Jadi dan itu prosesnya lama ya. Dari Nabi ke kota Madinah sampai Fathu Makkah itu 7 tahun namanya. Jadi, nah itu tadi ya. Jadi rasional dalam ajaran Islam. Nabi kenapa hijrah? Nggak mungkin yang kecil menang lawan yang besar. Maka mundur adalah strategi dan taktik. Berapa lama strategi Nabi itu? 7 tahun. 7 tahun setelah Nabi memobilisasi kekuatan yang diperhitungkan mampu menghukum kota Mekah,
7 tahun baru ya diambil kembali ya tempat kelahirannya. Nah, pada waktu itu salah satu yang diberikan jaminan, maknanya dalam perang itu harus ada yang dilindungi, tokoh, termasuk tempat ibadah. Sampai sekarang hanya Israel yang tidak mau tunduk dengan konvensi dunia itu. Israel itu masjid hadiah bangsa Indonesia dibom juga. Padahal dalam konvensi dunia itu orang sipil tidak boleh dilibatkan. Wanita, anak-anak, fasilitas umum termasuk tempat-tempat ibadah dan tokoh agama tidak boleh. Mereka dilindungi. Itu konvensi dunia dari dulu. Ya, termasuk Abu Sufyan. Tetapi kalau kita lihat ini Israel benar-benar ya genosida, emang benar-benar membumi hangusan ya Gaza itu, karena sudah tidak ada lagi yang minta. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, ini sahabat kita ini Pak Dalimi bin Majma'akan. Majmangun. Dalimi. Beliau akhir-akhir hayatnya itu rajin mengikuti pengajian saya itu, bukan cuma di sini, tapi di MRBJ sektor 9 Bintaro. Di MRBJ subuh beliau datang. Kemudian di sektor 7 MRKR dia datang subuh juga. Di sektor 3 At-Taqwa dia juga datang. Dan semua taklim dia selalu nanya ke sini, itu yang di Toboga, yang di Tebet, dia tahu semua. Sehingga saya juga sempat ya menilai bahwa beliau ini baik gitu, dalam artian di akhir hayatnya itu semangat mengajinya itu kemana-mana. Dan saya nggak tahu naik mobil atau naik motor, tetapi taklim saya yang tidak tahu sama mereka. Maka ini adalah bagian dari persaksian saya ya di hadapan Allah, bahwa insya Allah pada limi min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswaahu wagsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqih min khatayahu kama yunqas as-sawbul abyadu minan danas. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاشم مرقندي والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله براس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد الشافي هلامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرق في الأمور وحماقة الحضور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم
في قدوة المرام للعلم والعجم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد الصحب، والحمد لله في البدء والتنام.